Halo Folks, jumpa lagi dengan Presiden Kaco. Kali ini Presiden Kaco akan mengajakkan kalian untuk melihat bagaimana proses memasak kari kambing khas Aceh, guys. Ya. Loh, ini Presiden Kaco channelnya kok kacau banget sih, nggak punya fokus gitu. Nah itu, justru ini saya sangat fokus untuk satu channel saja. Lagian ngapain sih buka banyak channel, repot ngurusnya. Nah, yang perlu guys ketahui, Presiden Kaco ini punya rakyat dengan berbagai macam talenta, bakat gitu. Jadi kalau Presiden Kaco melulu siarin olahraga, bagaimana dengan para folk lainnya yang tidak menyukai olahraga? Atau melulu siarin fashion, bagaimana yang menyukai kuliner? Atau melulu menyiarkan hal saintis, matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya? Bagaimana dengan seniman? Mereka yang suka tampil di panggung, membuat musik, berpuisi, bersastra. Jadi tentu di luar sana ada banyak niche atau tema-tema yang fokus dan khusus. Tapi untuk Presiden Kaco, saya belum memilih untuk sefokus itu. Saya lebih memilih para Fox dengan berbagai macam bakat dan background. Oke, sekarang kita langsung saja mulai memasak kari kambing khas Aceh, guys. Sekarang Presiden Kaco ke pasar dulu ya, membeli daging kambing. Aduh, sekilo sih apa? Berto. Ini kambing ini. Oh, di sini. Hanya jual itu gitu. Nah, itu yang kecil harga kambing. Aku nekol sekilo. Barangkali je udah ni video. No, lo laki lo syuting apa? No, pertama lang channel YouTube lo. Kita beli daging kambing dulu ya, Fox ya. Untuk masak kari kambing khas Aceh. Oke, Fox ya. Dagingnya dipotong-potong dulu biar mudah dimasak, biar tidak empuk. Oke guys, mantap guys. Hari ini kita akan makan kari kambing khas Aceh, guys. Ketumbar, jahe, bawang merah, bawang putih, kunyit. Ini alat garam. Ini dia kari kambing khas Aceh ya. Khas Aceh. Nah, Iya. Ini dia kari kambing khas Aceh. Apa? Nyo Aceh kayu atau Aceh utara yo? Ini Aceh utara deh. Aceh utara bere. Ini Aceh raya beda kayak beda ji. Raya kayak beda. Uji ugasa. Oh benar, tanya Nah, Udi. nyo unili. Oh nele bere. Oke, siap jadi. Siap. Terima kasih kakak penjual. Ini apa namanya, aneka bumbu? Aneka Oh bumbu. aneka. Oke folks, nah kita sekarang setelah kita sucikan daging tadi, kita bersihkan, kita sucikan, lalu kita bumbui guys ya. Sebelum kita masukkan ke belanga, ke kuali kita bumbui di sini guys. Nah itu yang membedakan cara masak kebanyakan guys ya. Nah, kebanyakan kan bumbuinya di atas kompor atau di kualinya ya. Nah kita bumbunya langsung di sini guys. Nah kita aduk-aduk begini guys ya, hingga bercampur antara daging
dan bumbu yang kita beli tadi guys ya. Tujuannya adalah untuk membuat daging-daging ini meresap semua rempah-rempah gitu loh yang ada di dalam bumbu tadi. Ini rempah-rempah khas Aceh guys ya. Nah, sambil menunggu guys ya, menunggu dagingnya meresap dengan bumbu, kita akan coba panaskan kompor. Kita akan tuangkan minyak ya guys, kira-kira segitu. Sambil kita nunggu, sepertinya kita harus nunggu beberapa 1 menit guys ya untuk melihat. Nah guys, kenapa kita harus memakai belanga tanah begini? Ini menurut Indatu kita dulu guys ya. Belanga tanah ini tidak mengandung chemical ya, tidak mengandung ferrum atau besi dan segala macam. Jadi jauh lebih sehat. Dan lagian pakai belanga tanah itu akan mengempukkan daging-dagingnya guys ya. Jadi akan lebih cepat empuk. Nah, gini guys ya, biar merata, biar menimbulkan harum guys ya. Ini kalau di India disebut dengan daun-daun kari ya guys ya. Kita di sini kita beri nama daun temeruis ya, juga ada daun pandan wangi. Kemudian ada buah kapulaga dan juga ada lengkuas ya, juga ada batang serai. Ada kayu manis, kulit kayu manis ada juga. Kalau kita sebutkan di sini lawang kling. Nggak tahu ke bahasa nasionalnya apa, ke bahasa Indianya apa. Karena ini diimpor dari India, maka kami bilang lawang kling. Nah, ini ada daun salamnya juga guys ya. Daun salam ini untuk menetralisasi lemak yang ada dalam daging. Jadi dia bisa sangat sehat guys ya. Nah, ini kira-kira kalau udah ada aroma wangi begini ya guys, baru kita masukkan daging yang kita endapkan dengan bumbu tadi guys ya. Nah gini. Nah tentu jangan lupa bismillah guys ya. Nah ini guys ya, jangan takut guys ya, diaduk aja dikit pakai tangan guys ya. Nah, biar merata guys ya. Belum panas guys, belum. Nggak usah takut panas guys. Nah gini aja guys ya. Nah dia sampai, nah kita ratain demikian guys ya. Nah kira-kira udah mendekati panas 40 derajat kayak gini. Jangan biarkan lama-lama tangan di situ guys, nanti melepuh guys ya. Tuh guys, udah langsung mendidih guys. Oke guys, ini sudah mendidih. Kita akan coba tuangkan sayurnya, sayur nangka.
Sudah matang guys, sudah siap disantap. Oke. Thanks you. Yummy.